Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 bimbingan konseling individual tentang teori konseling individual. Saya sendiri yaitu Ahmad Firdaus dengan NIM 19.1012321.004 dan juga ada teman saya yaitu Anissa Faradiba, Iin Kusaryanti, Kholidianur, Lutfia Ajijah, Muhammad Indra Sadewa, Normila, dan Nur Rizky Rasya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian konseling individual, yaitu konseling individual adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya dengan petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar clean memecahkan kesulitannya. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada konseli yang telah mengalami permasalahan yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi clean. Jadi maksudnya seperti ini. Konseling individual yaitu misalnya saya dengan teman saya, terus teman saya itu curhat tentang masalahnya sehingga saya menjelaskan dan memberikan solusi kepadanya. Sebaliknya juga seperti ada guru BK yang telah mempelajari banyak teknik dan teori untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi siswanya, sehingga banyak siswa yang ingin menanyakan tentang kepribadiannya dan lain-lain atau minat bakat dirinya. Untuk ke guru BK tidak selalu untuk masalah saja, tetapi bisa juga dengan menanyakan gimana jati dirinya, seperti ingin menanyakan minat bakatnya, apa yang cocok misalnya dari diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Misalnya kan ada seorang siswa datang ke seorang bapak guru BK-nya untuk menanyakan, "Pak, bagaimana kalau saya mengikuti ekstrakurikuler sepak bola?" Di situ maka si bapak akan banyak melakukan observasi dan hal-hal lainnya seperti apa sih yang bagus dari anak ini, sehingga si bapak guru BK ini menjelaskan dengan banyak hal-hal yang lain sehingga siswa ini bisa mendapatkan jawaban yang terbaik, sehingga dia bisa apa yang diinginkannya, sehingga membuat diri anak tersebut menjadi percaya diri atas bantuan dari guru BK tersebut. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradiba dengan NIM 19.10123120015. Saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa. Menurut teori psikoanalisis, konsep dasar manusia berputar sekitar psikis determinis dan unconscious mental process. Pertama, psikis determinis berarti bahwa fungsi mental atau kehidupan mental merupakan manifestasi logis yang terus-menerus dari hubungan kausatif keduanya. Menurut Freud, tidak satupun peristiwa terjadi secara random ataupun kebetulan. Semuanya memiliki sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, unconscious mental process adalah apa yang ada dalam pikiran atau tubuh yang tidak kita ketahui di bawah level kesadaran, sehingga manusia seringkali tidak mengerti perasaan dan tingkah lakunya sendiri. Pendekatan psikoanalisis dalam konseling mempresentasikan tradisi utama dalam konseling dan psikoterapi kontemporer. Konseling psikoanalisis memberikan perhatian terhadap kemampuan konselor untuk menggunakan apa yang terjadi dalam hubungan antara konseli dan konselor yang bersifat segera dan terbuka dalam rangka mengeksplorasi tipe perasaan dan dilema hubungan yang mengakibatkan kesulitan bagi konseling dalam kehidupannya sehari-hari. Teori psikoanalisis juga merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif, yang mengemukakan tentang 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian.
Psikoanalisis juga sering disebut dengan psikologi. Dalam pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan yang terletak jauh di dalam alam ketidaksadaran. Penjelasan yang terkenal dari Freud pada salah satu artikel diungkapkan bahwa istilah psikoanalisis dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses psikis atau misalnya mimpi yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Saya Yunko Saryanti dengan NIM 1910 1233 228. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang konsep dasar teori psikoanalis. Nah, pada pendekatan psikoanalis ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya menekan pada pentingnya riwayat hidup konseli atau perkembangan psikoseksual. Yang kedua ada pengaruh dari impuls-impuls genetik atau insting. Berikutnya ada pengaruh energi hidup atau libido. Selanjutnya adalah pengaruh pengalaman dini individu. Dan yang terakhir adalah pengaruh irasional dan sumber-sumber ketidaksadaran tingkah laku. Pada ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud yang berkontribusi terbesar dalam dunia psikologi dan psikiatri adalah konsep consciousness. Kontribusi terbesar Sigmund Freud dalam dunia psikologi dan psikiatri adalah tentang konsep unconsciousness dan level of consciousness, yang merupakan kunci dalam memahami tingkah laku dan kepribadian manusia. Menurut Freud, manusia memiliki gambaran jiwa yang dianalogikan seperti gunung es. Di sini akan saya jelaskan secara singkatnya. Consciousness atau kesadaran berisi ide-ide atau hal-hal yang disadari. Lalu ada subconsciousness atau prasadar. Kesadaran juga bisa berisi ide-ide atau hal-hal yang tidak disadari yang sewaktu-waktu dapat dipanggil lagi ke level kesadaran. Lalu yang ketiga ada unconsciousness, ketidaksadaran. Merupakan bagian terbesar dari gambaran jiwa manusia yang berisi dorongan-dorongan yang sebagian besar sudah ada sejak lahir. Contohnya saja seperti dorongan seksualitas dan agresi. Sebagian besar lagi berasal dari pengalaman masa lalu yang pernah terjadi pada tingkat kesadaran yang mengakibatkan traumatik, sehingga perlu ditekan dan dimasukkan ke dalam ketidaksadaran, dengan kata lain sudah dilupakan. Jadi misalkan kita suatu saat nanti kita menjadi konselor, kita pasti menemukan konseli yang mungkin saja dia mengalami trauma di masa lalunya. Lalu bagaimana cara kita membantu si konseli ini keluar dari rasa traumanya tersebut, membantu ia bangkit lagi dari rasa trauma yang mungkin itu menghambat aktivitas yang seharusnya bisa ia lakukan. Lalu teori psikoanalisis ini melihat kepribadian terdiri dari 3 hal, yaitu struktur atau organisasi kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Dinamika kepribadian yaitu dinamika antara id, ego, dan superego. Dan perkembangan kepribadian yaitu perkembangan psikoseksual. Di sini sebagai tumpuan. Langsung saja, yaitu saya akan memaparkan materi tentang pendekatan behavioral. Nah, apa sih pendekatan behavioral itu sendiri? Jadi pendekatan behavioral itu sendiri adalah pendekatan yang didasari oleh hasil eksperimen dengan cara menginvestigasi, mengamati, dan menganalisis tentang tingkah laku manusia. Nah, dengan pendekatan ini kita melihat manusia bertingkah laku. Nah, dan dari sana kita bisa menyimpulkan tentang kognitif seseorang, tentang bagaimana kecerdasan seseorang dari tingkah lakunya. Itu dilihat. Jadi, pada dasarnya itu pendekatan ini bertekankan kepada tingkah laku. Nah, pendekatan behavioral itu sendiri itu dimulai pada tahun 1950
dan 1960 yang sebagai awal radikal menentang perspektif tentang pendekatan psikoanalisis. Nah, jadi berdasarkan hasil eksperimen behavioral yang memberikan sumbangan pada prinsip-prinsip belajar dalam tingkah laku itu, secara garis besar sejarah perkembangan pendekatan ini terbagi menjadi 3 tren. Apa sih itu tren? Nah, tren itu dapat kita definisikan adalah sebuah pembicaraan. Nah, jadi yang pertama itu tren 1 itu dinamakan dengan conditioning klasik atau classical conditioning. Yang kedua dinamakan dengan conditioning operant atau operant conditioning. Dan yang ketiga itu terapi kognitif. Nah, ini dinamakan juga dengan kognitif terapi. Jadi tren pertama. Nah, tren pertama tadi kan classical conditioning. Jadi saya akan menjelaskan apa sih tren pertama behavioral yang dibahas secara garis besar, yaitu tadi classical conditioning. Jadi tren pertama ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov. Nah, hasil penelitiannya ini didasarkan pada saat dia melakukan eksperimen terhadap hewan anjing yang ia tempatkan di dalam ruangan kedap suara. Nah, di sana ia hadapkan dengan meja dan dihadapkan dengan tempat makanan di atas meja itu, dan si anjing ini dipasangkan alat untuk alat di lehernya. Nah, jadi pada leher itu dipasangkan alat sehingga pada saat nanti air ludahnya keluar, nah itu alat itu menghubungkan air liur dan ditampung dengan menggunakan gelas ukuran. Nah, seperti itu salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Itu bertujuan untuk meneliti respon apa yang terjadi ketika melihat sebuah bentuk yang ia sukai di depan. Jadi dengan alat tersebut tadi kan kita bisa mengetahui apabila air ludah anjing itu banyak, maka dia memiliki ketertarikan besar, dan apabila sedikit berarti tidak memiliki ketertarikan. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ajijah, NIM 19101232200033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang behavior tren 2 dan tren 3. Tren kedua ini adalah operance conditioning. Operance behavior terdiri dari tingkah laku yang beroperasi di lingkungan yang menghasilkan konsekuensi. Pada classical conditioning, organisme dipandang sebagai responden yang pasif, seperti penggunaan ludah pada anjing. Sedangkan pada operant conditioning, organisme dipandang sebagai responden yang aktif. Contohnya, tingkah laku operan adalah membaca, menulis, menyetir, dan makan dengan menggunakan alat. Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkah laku, diambil dari kesimpulan tentang klasifikasi tingkah laku, yaitu ada tingkah laku responden, yaitu respon organisme terhadap stimulus spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Contohnya adalah air liur saat melihat makanan, menghindar saat akan dipukul, takut saat akan ujian, dan sebagainya. Lalu ada tingkah laku operan, yaitu organisme melakukan pilihan respon yang dihadapkan pada stimulus. Pilihan ini dipengaruhi efek atau konsekuensi yang mengikuti respon tersebut. Selanjutnya, yaitu ada tren 3, kognitif. Pada tren ketiga ini, tokoh yang terkenal adalah Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Bandura berpandangan bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan fungsi kepribadian melibatkan interaksi satu orang dengan orang lainnya. Teori belajar sosialnya didasarkan pada konsep saling menentukan tanpa penguatan dan pengaturan diri atau berpikir. Manusia sebagai pribadi dapat mengatur diri sendiri, dapat mempengaruhi tingkah laku dengan mengatur lingkungan, dapat menciptakan dukungan kognitif, dan dapat melihat konsekuensi bagi tingkah laku sendiri. Terdapat 3 proses yang dipakai untuk regulasi diri, yaitu memanipulasi eksternal, memonitor, dan mengevaluasi tingkah laku internal. Menurut Bandura, struktur kepribadian manusia terdiri dari sistem self, regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Sistem self yaitu mengacu pada struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Regulasi diri adalah kemampuan berpikir digunakan untuk memanipulasi lingkungan dengan strategi reaktif untuk mencapai tujuan dan proaktif untuk menentukan tujuan baru yang jauh lebih tinggi. Sedangkan efikasi diri adalah penilaian diri. Apakah individu itu memiliki keyakinan bahwa ia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang baik dan memuaskan sesuai yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, efikasi diri merupakan penilaian kemampuan diri.
Individu yang memiliki efikasi tinggi akan cenderung bekerja keras dan bertahan mengerjakan tugas sampai selesai. Sekian, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Indra Sadewa dengan NIM 1910123210003. Saya dari kelas B. Di sini kami membawakan materi tentang teori konseling individual. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar. Sebelum masuk jauh tentang materi yang saya akan sampaikan, terlebih dahulu saya akan memaparkan kepada kawan-kawan apa sih itu konsep dasar. Konsep dasar itu adalah sebuah susunan pembentukan pengetahuan ilmiah yang bersifat abstrak yang berasal dari pemikiran. Jadi sebuah konsep yang sudah disusun terlebih dahulu dengan tujuan membuat inovasi baru berbagai bidang kehidupan. Pendekatan behavioral ini didasari oleh pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Kemudian pendekatan ini dilakukan secara sistematik dan terstruktur dalam konseling. Maksudnya adalah pendekatan ini dilakukan secara tersusun sehingga mampu dimasukkan di dalam konseling. Konseling behavioral dikenal juga dengan modifikasi perilaku yang diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang. Modifikasi perilaku dapat pula diartikan sebagai usaha menerapkan prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen pada perilaku manusia. Jadi maksudnya di sini adalah konseling behavioral ini berusaha memodifikasi perilaku pada manusia. Perilaku manusia tersebut dapat dimodifikasi dengan cara sistematik dan struktur di dalam konseling. Jadi dengan konsep dasar yang sudah tersusun secara rapi, maka dapat terbentuklah atau dapat terwujudlah proses konseling yang kita inginkan. Perkenalkan, nama saya Normila, NIM 1910123120006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang pendekatan humanistik atau pendekatan berpusat pada manusia. Dalam bahasa Inggris, person-centered therapy. Nah, pendekatan person-centered dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers pada tahun 1940-an. Pendekatan ini memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk merasakan pengalaman, yaitu mengekspresikan daripada menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dalam kehidupan ke arah yang lebih sesuai. Menurut Rogers, manusia melangkah maju menuju aktualisasi diri seiring dengan maju ke arah penyesuaian psikologis. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengontrol tingkah lakunya. Secara singkat, konselor dengan pendekatan person-centered percaya bahwa manusia yang pertama memiliki worth and dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan. Yang kedua, memiliki kapasitas dan hal untuk mengatur dirinya sendiri dan mendapat kesempatan membuat penilaian yang bijaksana. Yang ketiga, dapat memilih nilainya sendiri. Yang keempat, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Yang kelima, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Yang keenam, memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuaskan, dengan kata lain, aktualisasi diri. Perkenalkan, nama saya Nuriski Rasya dengan NIM 1910123320013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada konsep dasar humanistik. Pendekatan perusahaan setrat dibangun atas dua hipotensi dasar. Yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupan menjadi lebih baik. Adapun kemampuan seseorang menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan memahami relasi yang sedang dibangun. Rogers menemukan konsep kepribadian yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada organisme, di mana individu itu sendiri
mencakup aspek fisik maupun psikologis. Adapun yang kedua, fenomena Violet, di mana pengalaman hidup yang bermakna sejarah psikologis sebagai individu yang berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hubungan pertemanan. Adapun yang terakhir, yaitu self, di mana interaksi antara organisme atau individu dengan fenomena Violet akan membentuk self. Kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain untuk menemukan self yang sehat. Maka dari itu, individu memerlukan penghargaan, kehangatan, perhatian, penerimaan tanpa syarat. Akan tetapi, jika seseorang akan merasa berharga hanya bila bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki orang lain, maka yang akan terbentuk adalah ideal self. Yang terakhir ada kesimpulan. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita oleh konseling. Konseling individual terdiri dari 3 teori, yaitu psikoanalisis, kognitif behavioral, dan humanistik. Pendekatan psikoanalisis dalam konseling mempresentasikan tradisi utama dalam konseling dan psikoterapi kontemporer. Yang kedua ada pendekatan behavioral, didasari oleh hasil eksperimen yang melakukan investigasi tentang prinsip tingkah laku manusia. Yang terakhir ada pendekatan humanistik, di mana manusia memiliki kemampuan untuk merasakan pengalamannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.